ketahuilah bahwa akhlak yang baik merupakan penopang kehidupan dan sumber kebahagiaan bagi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah. Dan pada rubrik ini insyaallah kita akan membahas tentang adab istri di rumahnya. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Pendengar yang budiman, rumah merupakan kerajaan kecil bagi penghuninya, menjadi cermin yang memperlihatkan sifat penghuninya, sebagai benteng yang mengeluarkan generasi yang tangguh, sekaligus menjadi villa tempat istirahat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 80, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Maka agar rumah menjadi tempat yang nyaman, penuh kedamaian, dan juga tentram, tentunya seorang muslimah haruslah memperhatikan adab-adabnya. Adab yang pertama adalah kepemimpinan merupakan hak suami. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki atas sebagian yang lain, atau wanita. Dan karena mereka, yaitu laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salihah, ialah yang taat pada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Yang dimaksud qawwamah atau kepemimpinan adalah tanggung jawab yang paling besar terhadap keluarga untuk menjaga dan memelihara keutuhan keluarga. Karena Allah melebihkan pria atas wanita dengan kesempurnaan akal dan pengaturannya yang baik serta kekuatan fisik yang lebih dan juga yang lainnya. Itulah sebabnya dikhususkan kepada mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Dia adalah pemilik pendapat dan juga keputusan, dan tidak mengapa dia mengajak musyawarah dengan istrinya, serta mengambil pendapat istrinya. Pendengar yang budiman, lalu adab yang kedua adalah hendaknya seorang muslimah berhias untuk suaminya. Seorang istri tidak boleh meremehkan kebersihan, karena kebersihan dan kesucian adalah bagian dari imannya. Dan seharusnya ia tampil begitu spesial di hadapan suaminya. Dan dia senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam membersihkan dirinya, seperti mandi, menggunakan minyak wangi, dan merawat dirinya agar tetap tampil bersih, harum, serta menawan di hadapan suaminya. Dan ketika seorang istri berpenampilan demikian, niscaya dia akan memperoleh pahala yang besar, dan suami pun bisa menundukkan pandangannya serta menjaga kemaluannya, karena semuanya itu akan menyenangkan hati suaminya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa man tasuruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau memandangnya, taat jika engkau menyuruhnya, dan menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau tiada. Kemudian adab yang ketiga adalah mengurus rumah tangga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya,
dan ia pun akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Sedangkan seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya, dan ia pun akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia pun akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bahwa seorang istri adalah pemimpin yang menjaga di rumah suaminya dan akan ditanya tentang penjagaannya. Maka wajib baginya untuk mengurusi rumah dengan baik, seperti dalam memasak, menyiapkan minum, seperti kopi ataupun air teh, serta mengatur tempat tidur. Dan janganlah ia memasak melebihi dari yang semestinya. Jangan pula ia membuat teh lebih dari yang dibutuhkan. Ia harus menjadi seorang wanita yang bersikap pertengahan, tidak bersikap kurang, dan tidak pula bersikap berlebih-lebihan. Karena sikap pertengahan adalah separuh dari penghidupan. Tidak boleh melampaui batas dalam apa yang tidak sepantasnya. Istri pula memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam mengurus dan memperbaiki urusan mereka, seperti dalam hal memakai pakaian, melepaskan pakaian yang kotor, merapikan tempat tidur, serta memperhatikan penutup tubuh mereka di musim dingin. Dan setiap wanita akan ditanya tentang semua itu. Dia akan ditanya tentang urusan memasak, dan ia pun akan ditanya tentang seluruh apa yang ada di dalam rumahnya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan adab yang keempat adalah berakhlak mulia. Ketahuilah bahwa akhlak yang baik merupakan penopang kehidupan dan sumber kebahagiaan bagi Anda. Maka jadilah orang yang merendahkan suara, perkataannya terjaga, memiliki jiwa yang baik, berhati ikhlas, dan cepat tanggap terhadap perintah suami. Memahami apa yang suami inginkan tanpa harus banyak berkata. Melakukan apa yang suami inginkan tanpa harus banyak diminta. Jadilah orang yang penyabar, menanggung sesuatu yang tidak Anda inginkan, teguh, memberi maaf kepadanya, diam ketika sedang marah hingga dia tenang, serta memahamkan kepadanya bila Anda di pihak yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, aku kabarkan kepada kalian bahwa orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya nanti di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya." Dan yang kelima adalah tidak memasukkan pria lain ke rumahnya ketika suaminya tidak ada. Tidak mengizinkan kerabat atau keluarga yang lain yang bukan mahram untuk masuk ke rumahnya ketika tidak ada suaminya. Beritahukanlah mereka dari balik tabir dan ucapkan kepadanya salam. Tapi jangan berjabat tangan dengannya dan jangan menyambutnya dengan busana yang tidak islami. Dengan penuh kesopanan beritahukan bahwa suami Anda tidak berada di rumah. Dengan demikian, kehormatan dan kesuciannya tetap akan terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun, yang artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, serta orang-orang yang menjaga kemaluannya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa adab seorang istri di rumah-rumah mereka. Semuanya diperintahkan oleh Nabi SAW kepada wanita-wanita mukminah, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dan faidah dari semuanya itu. Wallahu a'lam bishawab.